Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Rattiya jayati soko. Rattiya jayati bhayang. Rattiya vipamuttassa. Tati soko kuto bhayang. Dari kemelekatan timbul kesedihan. Dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari kemelekatan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Demikian sabda Sang Bhagawa dalam Dhammapada syair 214. Terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pimpinan puja yang saya hormati, Rama-Ramani, para bapak dan ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Sawatihotu, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda semua. Kembali di minggu pagi ini, para bapak dan ibu, saudara-saudari bersama-sama untuk melakukan puja pada Tiratana. Sebagai siswa Sang Buddha, tentu kita mengerti bahwa ini adalah cara atau upaya untuk kita memiliki kekuatan menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita punya kekuatan, maka kita memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi rasa takut atau ketakutan. Dalam kehidupan ini, ketakutan sangat banyak sekali jenisnya. Ketakutan ini menyusupi setiap aspek dari kehidupan kita. Anda yang menjalani kehidupan sebagai berumah tangga, yang belum memiliki
pasangan, Anda takut hidup tidak memiliki pasangan. Namun kemudian ketakutan itu tentu ada orang yang bisa menghadapinya dengan memperoleh pasangan, tetapi kemudian setelah itu muncul lagi ketakutan yang berikutnya. Apa itu? Takut pasangannya tidak setia. Istri takut suaminya tidak setia. Istri takut suaminya selingkuh. Begitupun juga sebaliknya. Suami pun juga setelah mendapatkan istri, muncul juga ketakutan. Takut istrinya tidak setia. Setelah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri, sekian tahun misalnya, Anda memiliki keturunan, memiliki anak, atau mungkin setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama beberapa tahun, juga walaupun bisa mengatasi ketakutan pasangannya ini tidak setia, ada ketakutan yang lain. Tidak memiliki keturunan, takut tidak memiliki anak, takut tidak memiliki buah hati. Betul tidak? Pada dasarnya memang demikian. Karena Sang Buddha juga dengan sangat jelas mengatakan bahwa anak adalah kekayaan bagi para manusia. Sang Buddha mengatakan demikian. Ya. Jadi Anda yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga, ada yang takut belum memiliki karena belum memiliki keturunan. Ini juga ketakutan. Namun ketika sudah memiliki keturunan anak juga muncul ketakutan. Takut bagaimana masa depan anaknya. Ada lagi muncul ketakutan. Jadi ketakutan ini menyusupi setiap aspek dari kehidupan kita. Takut tidak mendapatkan pekerjaan. Ada juga yang demikian. Takut cita-citanya tidak tercapai. Takut akan kematian dan seterusnya. Banyak ketakutan-ketakutan yang menghantui kehidupan kita. Ya. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, Anda melakukan puja seperti biasa setiap minggu pagi. Ini adalah upaya untuk bagaimana kita memiliki kekuatan dalam mengatasi rasa ketakutan tersebut. Sebab mengapa? Yang kita hormati, yang kita puja adalah sosok makhluk yang terbebas dari rasa ketakutan, yang memiliki kekuatan sempurna, bala. Tentu kita tahu dalam riwayatnya beliau menghadapi godaan, menghadapi pengaruh mara yang begitu sangat luar biasa tersebut, beliau memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi hal itu. Sehingga beliau menjadi makhluk yang agung, makhluk yang sempurna.
menjadi guru tidak hanya kita, tetapi juga guru bagi para dewa. Kenapa? Karena beliau memiliki kekuatan untuk mengatasi rasa ketakutan yang menghantui setiap aspek dari kehidupan makhluk yang masih belum mampu untuk terbebas dari penderitaan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari Dharma, ketakutan ini tentu ada sebabnya. Tentu ada hal yang membuat ketakutan ini muncul menghantui kehidupan kita. Apa sebabnya? Yakni seperti yang Sang Buddha sampaikan dalam Dhammapada yang tadi Bante kutip. Sebabnya yakni adalah kemelekatan. Bahwa dari kemelekatan itu muncul ketakutan, muncul kesedihan. Jadi sebabnya adalah rasa kemelekatan atau ketidaktahuan terhadap hidup dan kehidupan itu sendiri. Maka Guru Agung kita Sang Buddha sudah bebas dari ketidaktahuan, pengetahuannya sempurna, memahami kehidupan sebagaimana adanya. Sehingga kita yang menjadi siswa Sang Buddha, tentu jalan yang kita tempuh dalam menjalani kehidupan ini adalah menerapkan, menjalankan apa yang Guru Agung Buddha telah sampaikan, agar kita mampu menghadapi ketakutan itu sendiri. Para bapak dan ibu, saudara-saudari Dharma, dalam sebuah sutta, Guru Agung kita Sang Buddha menyampaikan tentang kekuatan, bala. Dijelaskan ada 4 macam kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan kebijaksanaan. Apa kekuatan kebijaksanaan ini? Kekuatan kebijaksanaan ini adalah di mana ketika kita mampu melihat dengan jelas, dengan pikiran yang jernih, apa hal-hal yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, apa hal-hal yang hina dan apa hal-hal yang mulia, hal-hal yang gelap dan terang. Orang bijaksana mampu memiliki pengertian yang jernih semacam itu, punya pengetahuan di situ. Punya pengetahuan. Ia tahu hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kekuatan panya bala. Kekuatan kebijaksanaan. Kekuatan kebijaksanaan. Kalau bagi Anda mungkin yang baru pertama kali datang ke wihara, kalau Anda tidak punya pengetahuan tentang jalan mana yang Anda lewati, mungkin Anda sulit
atau membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di wihara, terjebak macet. Apalagi sekarang, ya, Bante juga melihat setiap kali pergi pembinaan ke wihara lain, seringkali terjadi macet di jalan. Nah, jadi kalau tidak punya pengetahuan tentang jalan mana yang harus dihindari agar tidak terjebak macet, dan jalan mana yang harus dilalui agar bisa sampai di wihara dengan tepat pada waktunya, itu butuh pengetahuan, butuh kebijaksanaan. Dari siapa? Nah, bisa bertanya ke teman-temannya yang lain. Bisa browsing juga di internet. Ya. Di situ menyediakan banyak berita yang tentu membantu. Nah, jadi punya pengetahuan, kebijaksanaan, tahu hal-hal yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Ini kekuatan dari panya, kebijaksanaan. Lalu yang kedua adalah kekuatan wirya, wirya bala, semangat, kegigihan. Nah, kalau kekuatan panya itu seperti halnya peta, peta penunjuk arah. Kalau kita hanya memiliki panya, pengetahuan, tetapi tidak memiliki wirya, semangat, ya kita memiliki peta, tidak ingin jalan, diam di tempat. Tapi ketika kita kemudian yang pertama sudah punya pengetahuan, punya panya, lalu kemudian diiringi dengan kegigihan, semangat, kita bangkit berdiri, menumbuhkan keinginan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat tersebut, ya, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ada upaya, kegigihan, semangat. Maka semangat dalam upaya untuk mencegah hal-hal buruk yang belum dilakukan agar tidak dilakukan, mengurangi hal-hal buruk yang sudah dilakukan. Kemudian ada semangat wirya untuk memunculkan hal-hal yang baik yang belum muncul, dan semangat kegigihan untuk mempertahankan hal-hal baik yang sudah dilakukan tersebut. Ini butuh semangat wirya. Ya, butuh wirya, butuh semangat. Kalau tidak ada kegigihan, semangat, wirya ini mungkin saat memulai bisa dilakukan dengan mudah, dengan baik. Tetapi ketika di tengah jalan, di pertengahan, bisa saja berhenti. Ya, bisa saja berhenti karena sudah tidak punya keinginan, kegigihan, semangat untuk ya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya di sini sering ada setiap Kamis malam meditasi. Ya. Mungkin sudah beberapa kali ikut, tetapi kok dirasakan tidak ada kemajuan batin saya kok masih seperti ini, masih mudah marah, masih mudah tersinggung. Sepertinya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya saya ikut ke wihara, ikut meditasi, ikut puja bakti.
Toh juga saya perilakunya masih seperti ini saja. Lihat barang bagus milik orang lain, ingin dirampas, ingin dicuri. Mudah sakit hati, kok tidak ada kemajuan? Nah, maka kalau tidak ada semangat wirya, nah kalah dengan niat yang buruk tersebut, dengan pikiran buruk yang muncul. Tidak mau lagi untuk praktek dhamma, tidak mau lagi untuk latihan meditasi, tidak mau lagi untuk puja bakti. Nah, karena tidak ada semangat kegigihan. Harus berupaya untuk tidak memunculkan hal-hal buruk yang belum muncul, dan berupaya untuk mengembangkan, mempertahankan hal-hal baik yang sudah dilakukan tersebut. Jadi harap ada konsistensi, itulah yang perlu untuk dilakukan. Konsistensi muncul karena adanya kegigihan, semangat untuk melakukan kebajikan. Jadi ini yang kedua, kekuatan, kegigihan, semangat, wirya. Ya. Dan yang ketiga, kekuatan ketanpa celaan. Ini kekuatan yang ketiga, ketanpa celaan. Adalah kekuatan di mana kita memiliki pikiran yang baik. Tidak hanya memiliki pikiran yang baik, tidak ada celah dalam pikiran kita, juga tidak memiliki celah dalam ucapan. Tidak memiliki ketercelaan dalam tindakan. Nah, ini kekuatan yang ketiga. Kekuatan ketanpa celaan. Karena pikirannya murni. Selain pikirannya murni, ucapannya juga murni, perbuatannya juga murni, bersih. Nah, ini kekuatan ketanpa celaan. Nah, namun bagi orang yang hanya memiliki pengetahuan, tidak punya semangat, ketanpa celaan ini hanya mungkin di pikirannya saja. Karena tidak ada semangat, nah pikiran-pikiran yang baik itu tidak dimunculkan, diimplementasikan dalam bentuk ucapan yang baik, dalam tindakan yang baik. Ya. Jadi kekuatan ini satu sama lain saling mengikat, mendukung untuk kemajuan. Ya. Kekuatan ketanpa celaan. Tidak memiliki ketercelaan dalam pikiran, senantiasa berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kemudian tidak hanya itu, ucapannya juga baik, tindakannya juga baik, sehingga ia memiliki kekuatan ketanpa celaan. Tidak ada yang tercela dalam diri orang tersebut. Ini kekuatan yang ketiga. Yang keempat adalah kekuatan membangun hubungan yang baik. Ya, kekuatan untuk membangun hubungan yang baik. Kekuatan membangun hubungan yang baik. Ini juga kekuatan. Jadi jangan salah. Ini pun juga penting. Selain kita ini sebagai makhluk sosial, makhluk individu, kita juga adalah makhluk sosial. Membutuhkan kebaikan dari orang lain, membutuhkan arahan dari orang lain. Ini tidak bisa dipungkiri. Ya, tidak bisa dipungkiri. Kita membutuhkan kebaikan orang lain juga. Maka itulah pentingnya kita juga harus memiliki kekuatan hubungan yang baik ini. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan siapapun, dalam Anda sebagai pasangan dengan
istri Anda, dengan suami Anda, dengan anak Anda sebagai orang tua, dengan orang tua Anda sebagai anak, ya, dengan sahabat Anda, dengan lingkungan. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik, ya ketakutan itu ya bisa menghantui kehidupan Anda setiap saat. Ya, pasangan Anda bisa tidak setia, anak Anda bisa menjadi anak yang tidak berbakti, sahabat Anda menipu Anda, alam bisa terjadi bencana, ya banjir, gempa, longsor dan lain sebagainya. Itu disebabkan karena kita tidak memiliki kekuatan membangun hubungan yang baik. Ya, tidak memiliki kekuatan membangun hubungan yang baik. Ya, jadi ini juga kekuatan.